Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sehat-sehat ya. Ya, semuanya sehat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pembelajaran pagi ini KNO-an dengan materi Khithah Nahdhiyah dengan membaca doa surat Al-Fatihah ya. Semoga kita dapat berkah, dapat ilmu pada pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai. Semuanya bisa melihat apa namanya PPT yang saya share. Nanti bisa dibuat apa namanya landscape ya, HP-nya dimiringke jadi lebih jelas ya. Semuanya bisa melihat materi saya ya. Kalau di miring no ya, di landscape di ringke HP ini aku bisa lebih jelas lagi ya. Baik, kita mulai seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Materi kita adalah Khithah Nahdhiyah ya, yang sudah kita berikan materinya kemarin PDF. Ini saya perkuat lagi dengan penjelasan dan PowerPoint yang telah kalian saksikan ya. Ini kita lihat. Yang perlu saya sampaikan untuk materi kita yang pertama ini adalah tentang pengertian dan substansi khithah ya. Yang nanti akan akan berlanjut ke materi mengamalkan butir-butir khithah. Dan yang ketiga adalah latar belakang dan proses khithah ya. Khithah Nahdhiyah ini sangat penting sekali untuk kita ketahui ya. Bahkan tidak hanya kita ketahui, kita pahami ya, terutama sebagai orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang NU ya. Maka perlu kita jelaskan di sini tentang apa itu khithah. Pengertian khithah secara bahasa adalah garis, dari kata khittatun, khithah. Maka kita sering mendengar ada istilah dalam bahasa Arab itu adalah khot ya. Khot, cara menulis bahasa Arab bahasanya ada khot nasqi dan sebagainya. Itu dari kata khot, artinya garis ya. Khithah itu garis secara bahasa. Nah, secara istilah khithah itu menegaskan garis pendirian, garis perjuangan dan garis kepribadian yang berhubungan dengan bidang keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, baik sikap secara individu maupun secara organisasi. Jadi kalau kita lihat judul kita Khithah Nahdhiyah, berarti bagaimana kita memahami bahasa NU itu menegaskan garis pendiriannya. NU punya pendirian atau garis pendirian yang jelas, garis perjuangan yang jelas, dan garis kepribadian sebagai organisasi kemasyarakatan, baik secara individu maupun secara organisasi. Garis itu sudah ditetapkan pada tahun 1926, berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya, itu. Kenapa ada khithah? Bagaimana khithah? Isinya apa khithah? Apa tujuannya khithah? Nah, ini yang kita
pelajari lebih lanjut ya. Ya. Ini pengertian khitoh sebenarnya. Kemudian substansi khitoh. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia. Meliputi dasar, amal keagamaan maupun kemasyarakatan. NU yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bagaimana ajaran-ajaran NU itu bisa diterapkan menurut situasi kemasyarakatan, situasi sosial di Indonesia. Ya. Otomatis baik amal keagamaan secara pribadi maupun secara sosial bagaimana bisa diterima. Nah, rumusan khitoh NU itu, rumusan garis perjuangan NU, garis pendirian NU yang pada awalnya disepakati, ditegaskan pada tahun 1926 di Surabaya tanggal 31 Januari tahun 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah dulu ya. Ini rumusan khitoh itu termasuk intisari dari perjalanan sejarah khidmah organisasi NU. Intisari dari pandangan, wawasan, keagamaan dan kemasyarakatan serta gerak organisasi yang didirikan tahun dulu. Jadi, bagaimana perjalanan khidmah atau pengabdian organisasi NU di Indonesia, bagaimana pandangan dan wawasan keagamaan serta kemasyarakatan NU yang ditegaskan, yang dirumuskan oleh para pendiri Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Rasulullah, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Hadan Asnawi, Kiai Haji Mas Mansur dan seterusnya, banyak tokoh-tokoh dulu tahun 1926. Nah, itu bagaimana kita laksanakan, kita amalkan, kita ikuti kembali ya. Rumusan yang dulu bagaimana kita terapkan kembali pada masa sekarang. Maka ini adalah khitoh. Maka ada istilah kita kembali ke khitoh adalah kita kembali ke garis perjuangan awal NU pada tahun 1926 yang pernah dicetuskan. Ini yang penting. Jadi inti khitoh adalah bagaimana intisari perjuangan sejarah khidmah organisasi NU, pandangannya, wawasan keagamaan dan kemasyarakatan NU sebagai organisasi yang didirikan tahun 1926. Ini yang menjadi inti khitoh. Kemudian khitoh Nahdiyah selain terwujud Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini harapan. Nah, dengan kita menegaskan kembali rumusan khitoh zaman dulu yang ditegaskan oleh para pendiri NU tahun 1926 itu, bagaimana NU itu selain terwujud paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterapkan menurut realitas masyarakat Indonesia juga didasari dengan intisari perjuangan NU sepanjang sejarah. Bahwa perjuangan NU, khidmah NU, garis perjuangan, garis pendirian NU zaman dulu tahun 26 sampai sekarang dalam prosesnya itu bersifat jelas, konsisten, luas dan dinamis. Bisa diterapkan di kondisi masyarakat dan keadaan apapun. Solihun likulli zaman wal makan istilahnya. Solihun itu adalah membawa kemaslahatan, membawa manfaat di setiap waktu zaman. Tahun 26, tahun 30, tahun 40, tahun 80, bahkan sampai sekarang. Dan bersifat dinamis. Bagaimana paham aswaja ini bisa diterapkan secara atau diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat berbangsa, beragama dan bernegara ini yang bersifat luas, tidak kaku. Ini substansi khitoh. Ini adalah khitoh. Karena khitoh Nahdiyah berarti jadi saya katakan bagaimana garis perjuangan NU yang tadi sedikit saya jelaskan. Yang kedua,
bagaimana mengamalkan butir khitoh. Nah, ini kita lihat. Tadi pengertian dan substansinya, sekarang kita lihat bagaimana butir-butir khitoh. Terus isinya apa Pak khitoh itu? Apa garis perjuangannya? Apa garis pendiriannya? Ya. Apa pandangan NU Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicetuskan, yang digagas, yang ditegaskan pada tahun 26 dulu itu. Ya. Dasar paham keberagaman NU, ya, dasar paham keberagaman NU itu adalah berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi butir-butir kita yang pertama adalah dasar paham keberagaman NU. Jadi kita harus tahu bahwasanya ketika zaman dulu tahun 26 itu para pendiri-pendiri NU, para Hadratus Syekh, ya Haji Mas dan sebagainya, dan para masyayikh yang dulu itu, bahwa garis perjuangan NU itu adalah diantaranya satu, ya, isinya bahwa dasar paham keberagaman NU adalah didasarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan ini mengikuti Imam Syafi'i. Ini. Kemudian yang kedua, jadi butir-butir khitoh atau garis perjuangan NU yang ditegaskan oleh para ulama dulu, ya. Yang kedua adalah dalam paham, ya, paham keberagaman NU, ya, di samping berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, juga di dalam memahami ajaran Islam, ya, itu menggunakan pendekatan imam madhab atau mujtahid mutlak, imam madhab, ya, atau mujtahid mutlak, ya, seorang yang seorang mujtahid yang mutlak, dia menguasai berbagai disiplin ilmu, fikihnya, tafsirnya, dan sebagainya, sehingga dia punya otoritas, dianggap punya otoritas untuk menentukan suatu hukum atau pandangan atau sikap keagamaan. Ya, bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bidang fikih mengikuti 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Bidang tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Akidah ini, ya, maksudnya adalah keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang gaib. Ya. Kemudian yang fikih itu tentang hukum. Nah, sholat, zakat, puasa, haji, ada tentang munakahat, pernikahan, ada warosah, ya, ada waris, ada banyak sekali tentang hukum. Tasawuf ada tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah lewat torekoh, ya, lewat kelompok-kelompok kajian-kajian yang bersifat pendekatan kepada Allah, ya. Ini mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, sehingga banyak karya-karya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, itu dipelajari di pesantren, ya. Ini fikih juga demikian, akidah juga demikian, ya. Baik. Nah, yang berikutnya, dasar paham keberagaman NU yang merupakan butir-butir khitoh. Yang ketiga adalah menyempurnakan nilai-nilai yang baik di masyarakat dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Jadi hal-hal yang baik di masyarakat itu tidak dihapus. Yang jelek dihapus, yang baik dipakai. Ya. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafadzatu menjaga, bahkan menyempurnakan. Alal qadimis sholih, atas tradisi nilai-nilai luhur masyarakat setempat yang baik, ya. Wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil sesuatu yang
yang baik, yang baru itu. Ya, ini NU. Ini dasar keberagamaan Nahdlatul Ulama. Ya. Yang kedua, jadi butir khito NU ada beberapa. Yang pertama, paham keagamaan, dasarnya Quran hadis, ijma qiyas, ikut Imam Madzhab Syafi'i, Hambali, fikih, akidah, ikut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Musa al-Maturidi, dan bidang tasawuf Imam Ghazali dan Imam al-Baghdadi. Yang kedua tadi itu, yang ketiga tadi adalah bersikap al-muhafadzatu ala qadhinis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang kedua adalah sikap kemasyarakatan NU. Sikap kemasyarakatan NU. Jadi garis khitoh NU tahun 26 itu punya sikap kemasyarakatan yang jelas. Satu, tawasud dan iktidal. B, toleransi tasamuh. C, seimbang tawasud. Dan D, amar ma'ruf nahi munkar. Tawasud dan iktidal. A, sikap kemasyarakatan yang bersifat tengah-tengah dan adil, tidak memihak, tidak memihak. Dia tidak memihak, yang dia menjadi penengah, menjadi solusi, ya, yang menjadi solusi setiap persoalan. Yang kedua adalah toleran, tasamuh, toleransi, baik toleransi di dalam paham keagamaan yang mungkin ada terjadi khilafiyah sesama umat Islam yang beda paham, maupun toleransi dalam hal antar umat beragama dengan agama lain. Yang ketiga adalah seimbang, tawazun di dalam beraktivitas baik secara vertikal kepada Allah juga horizontal. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutuhudan. Jadi kita ketika beribadah kepada Allah, kita serius, sungguh-sungguh konsentrasi, benar-benar kita ingat kepada Allah, besok akan mati kalau istilahnya itu. Dan kita berbuat baik, ya, bermasyarakat, ya, bekerja, itu seakan-akan kita hidup selamanya. Ini keseimbangan antara kita mencari dunia dan mencari akhirat. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Segala yang tidak baik kita sampaikan untuk tidak dilakukan. Yang baik mari kita amalkan dan kita ajak orang lain untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga, sikap berbangsa dan bernegara. Bagaimana sikap NU berbangsa dan bernegara? Ini mengambil posisi aktif dalam perjuangan nasional, menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, memperteguh ukhuwah dan tasamuh, tidak terikat orsospol dan ormas manapun, memiliki hak politik, berpolitik secara tanggung jawab, demokratis, konstitusional, dan taat hukum. Jadi sikap NU di dalam bernegara ini sangat jelas, sesuai dengan garis yang diputuskan ulama atau para pendiri zaman dulu, yaitu aktif dalam perjuangan nasional. Maka NU di dalam proses perjuangan melawan jasa itu sangat aktif sekali, proaktif, ya. Sehingga ada bagaimana diplomasinya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya, pertempuran 10 November yang mungkin diawali dengan acara resolusi jihad. Ini menunjukkan bahasanya NU itu memang garis khitohnya itu, garis perjuangannya itu adalah mengambil posisi aktif di dalam membela negara Indonesia, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Berteguh ukhuwah dan tasamuh, toleransi. NU tidak radikal, NU tidak keras, NU tidak kejam. NU itu adalah organisasi yang tasamuh, penuh toleran, ya, penuh dengan persaudaraan baik antar intern umat beragama podo Islami, ya, maupun antar umat beragama non Muslim maupun yang lain. Maka ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Watoni, ada ukhuwah Islamiyah. Maaf, ukhuwah Basyariyah. Ya, ukhuwah Nahdiyah itu kita sikap bersaudara antara sama orang NU. Ukhuwah Islamiyah itu seperti sikap persaudaraan kita dengan orang-orang Islam apapun itu organisasinya, kemudian dan paham keagamanya.
ukhuwah watunya itu kita bersaudara, sikap bersaudara antar sesama orang-orang Indonesia, sebangsa dan bernegara. Dan ukhuwah basyariah, kita bersaudara, memperteguh persaudaraan antar umat manusia, apapun negaranya, apapun ras ya, atau sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Ini ukhuwah basyariah dan tasamuh, toleran. Tidak terikat orsospol. NU itu pada awalnya memang garis khitoh perjuangan NU zaman dulu adalah tidak berpolitik, ya, tidak terikat orsospol dan ormas manapun. Tapi tidak berarti tidak peduli, tetap memiliki hak politik. Waktunya milih pencoblosan ya kita milih, tidak ada paksaan harus ke partai manapun, tetap berpolitik. Bukannya tidak boleh jadi DPR, ikut proses politik, boleh, tapi secara pribadi. Karena Pak ikut bertanggung jawab bagaimana NU ini bisa mengedepankan demokratis, konstitusional dan taat hukum. Karena NU adalah sebuah organisasi yang di dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Ini ada sikap kemasyarakatan, sikap NU dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga ya, latar belakang. Kenapa ada khitoh Nahdliyah, dan kita gali lagi, kita pelajari, kita pahami sebagai orang NU, apalagi terpelajar. Kalian sudah kelas 12 harus paham, wajib paham hukumnya ini. Nah, wacana itu informasi desas-desus mengapa ada khitoh Nahdliyah. Ini berawal dari keterlibatan NU dalam politik praktis dan meninggalkan tujuan organisasi. Loh kok bisa Pak? Iya, karena dulu Nahdlatul Ulama ya itu pernah bergabung dengan Masyumi, ya, Majelis Syura Muslim Indonesia, menjadi partai politik. Lalu NU tahun 52 lepas keluar dari Masyumi, mendirikan partai politik namanya Partai Nahdlatul Ulama. Jadi ada partai khusus Nahdlatul Ulama. Yang tahun 1955 itu NU menempati urutan yang keempat. Luar biasa. Maaf, yang ketiga dan keempat itu. Pertama, ketika pemilihan umum pemilu tahun 1955, nilai suara yang terbanyak adalah PNI. Yang kedua adalah Masyumi. Nah, yang ketiga adalah NU. Jadi yang ketiga NU ini luar biasa. Yang ketiga suaranya, yang terbanyak se-Indonesia nomor 3. Yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia PKI. Jadi NU itu malah di atas PKI suaranya, suara pemilihan umumnya tahun 55. Dan NU adalah organisasi keagamaan yang menjadi partai politik. Jadi NU terlibat dalam politik praktis. Ya akhirnya ada yang jadi DPR, ada yang jadi sebagainya, masuk ke ranah negara ini. Akhirnya banyak yang meninggalkan tujuan organisasi NU itu sendiri sebagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, sibuk ngurusi politik. Ya, jadi partai politik otomatis dia bertanggung jawab. Nah, akhirnya ada kegelisahan di antara para tokoh-tokoh kiai NU. Wah, ini gimana ini? Akhirnya kegiatan masyarakat keagamaan terbengkalai. Akhirnya muncul wacana khitoh, pertama kali muncul pada muktamar. Ini perlu ini. Nah, perlu diadakan sebuah reformasi. Nah, ya, reformasi pemikiran, rekonstruksi pemikiran, bagaimana sikap NU ini harus dirubah ini. Muncul tahun 59 pada muktamar yang ke-22 di Jakarta. Ya, bulan Desember 59. Ada yang mengusulkan kita harus kembali ke khitoh, garis perjuangan NU zaman dulu, bahwa NU, tadi saya sampaikan tadi itu, NU tidak terlibat dalam orsospol. Mengapa sekarang masuk politik? Ya, kekhawatiran itu muncul. Kekhawatirannya apa? Makanya
kegiatan keagamaan tertinggal dan sebagainya. Ini dimunculkan, mulai muncul. Nah, kemudian dikuatkan lagi, ya semakin mantap upaya kembali ke khitoh, bisa dilihat di PowerPoint. Upaya kembali ke khitoh semakin mantap dalam pelaksanaan muktamar yang ke-79. Wah, diputuskan kita semakin seperti bola salju yang dari atas ke bawah itu kecil, muncul ide-ide semakin kuat, semakin banyak pendukungnya, semakin besar. Nah, akhirnya semakin mantap pada tahun 79 ketika muktamar di